Halo semuanya, warga digital Indonesia Raya yang budiman dan selalu butuh kuota. Balik lagi sama gue Agus Pratondo di podcast yang akan mencerahkan hari-hari kalian. Meskipun ironisnya, yang ngomong ini sahabatnya kegelapan. Wes, gak usah dibahas, enjoy aja ya. Gimana kabar internet kalian hari ini? Aman? Lancar jaya? Atau lagi-lagi bikin istighfar? Gue barusan aja nih ngalamin tragedi digital. Gue lagi nyoba resep masakan baru kan. Gue tanya sama asisten suara di HP gue, "Oke Google, cara masak rawon yang enak gimana?" Dia jawab dong, "Siapkan 1 kilo daging." Terus suaranya hilang, buffering. Pas nyambung lagi, tiba-tiba dia bilang, "Lalu masukkan ke dalam kloset." Loh, daging sekilo disuruh masukin kloset. Ini resep rawon apa resep bikin WC mampet? Usut punya usut, ternyata internetnya nge-lag, perintahnya jadi campur aduk. Hampir aja daging kurban kemarin jadi korban salah gaul gara-gara internet lemot. Ada aja emang. Nah, pas lagi sebel-sebelnya sama internet, gue nemu berita dari CNBC Indonesia yang judulnya itu loh, antara bikin kaget, ngakak, sama nggak percaya. Dengerin baik-baik ya judulnya. Geger, internet 100 kali lebih cepat dari Starlink dan jauh lebih murah. Oh, sebentar. Kita proses dulu informasinya. Starlink, internetnya para sultan, dewa dari langit yang dipuja-puja Mas Elon Musk, yang katanya bisa buat internetan di puncak gunung sambil manggil elang. Ini ada yang berani-beraninya bilang, punya saya 100 kali lebih cepat loh. Ini ibaratnya ada yang jualan seblak di pinggir jalan, terus bilang, seblak saya 100 kali lebih enak dari masakan Chef Juna. Gila kan? Kepercayaan dirinya setinggi apa ini? Mari kita berhitung secara ngawur. Misal, kecepatan Starlink itu katakanlah 150 Mbps. Udah kencang kan? Kalau dikali 100, itu jadinya 15.000 Mbps atau 15 Gbps, 15 gigabit per detik. Buat download semua seri film Harry Potter kualitas 4K mungkin cuma butuh waktu selama kalian ngedip 3 kali. Buat update aplikasi di HP, mungkin sebelum jadi kalian ngelepas tombol update, udah selesai duluan. Dan terus, apa ini teknologinya? Jin, pesugihan digital. Bukan bos, namanya LiFi, L-I-F-I, singkatan dari Light Fidelity. Dan sesuai namanya, Light, teknologi ini ngirim data internet lewat, cahaya. Tepatnya lewat lampu bohlam LED yang ada di rumah kita. Jujur ya, buat saya pribadi, ini adalah konsep paling absurd sekaligus paling jenius yang pernah saya dengar. Dunia saya ini kan panggungnya suara dan sentuhan. Sekarang internet mau manggung pakai lampu sorot. Ini kayak nonton konser musik tapi yang manggung pesulap. Gak nyambung tapi kok ya penasaran. Cara kerjanya gimana? Gampangnya gini. Bayangin lampu LED itu kayak mulut yang lagi ngobrol, tapi ngobrolnya super cepet dengan cara berkedip jutaan kali dalam 1 detik. Saking cepetnya, mata normal nggak akan bisa lihat kedipannya. Nah, di setiap kedipan itu ada paket data yang dititipin. Ada paket data isinya video kucing, ada paket data isinya chat dari pacar, ada paket data isinya tagihan pinjol. Macam-macam. Terus katanya lebih murah. Ya iyalah, ini kayak simbiosis mutualisme antara PLN sama Kominfo. Lampu yang tugasnya nerangin jalan sekarang punya kerjaan sampingan jadi pemancar sinyal. Bisa dapat bonus akhir tahun ini si bohlam dari hasil jadi kurir internet. Pasti ada yang nanya, terus lampunya harus nyala terus dong Mas Agus? Ya iyalah, namanya juga internet cahaya. Kalau lampunya kamu matiin, ya internetnya ikut tewas. Innalillahi. Nggak ada ceritanya internetan dalam gelap-gelapan romantis pakai LiFi ya. Yang ada malah putus koneksi, terus putus cinta. Kan berabe. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Bagian paling lucu dan paling duwe banget. Semua teknologi dewa pasti punya kelemahan kan? Superman aja takut sama batu hijau. Teknologi LiFi ini juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia nggak bisa nembus tembok. Dengerin ini saya langsung ngakak. Saya langsung merasa solid. Akhirnya ada teknologi yang paham batasan fisik. Sinyal LiFi ini benar-benar menjiwai kondisi saya. Solidaritasnya tinggi. Dia tahu mana tembok, mana pintu. Mungkin developernya pas bikin ini terinspirasi dari tongkat saya kali ya. Ketemu halangan ya belok atau berhenti, nggak main tabrak aja. Saya jadi ngebayangin skenario-skenario konyol di rumah. Misalnya nih ya,
saya lagi di kamar dengerin podcast horor dengan khusyuk. Suaranya jernih banget berkat Livi kecepatan 15 Gbps. Terus saya kebelet tipis. Saya jalan dong ke kamar mandi di luar kamar. Begitu saya melangkah keluar dari pintu kamar, hening. Suara kuntilanaknya ketinggalan di kamar. Dia gak berani ikut ke kamar mandi. Balik lagi ke kamar, suaranya nyambung lagi. Keluar lagi, hening lagi. Bisa-bisa saya diketawain sama kuntilanaknya karena maju mundur cantik di depan pintu. Atau di kantor, lagi video call penting sama klien dari Jepang. Kita di ruang meeting yang lampunya udah Livi. Klien nanya, "So what is your projection for next quarter?" Kita mau jawab, tapi haus. Kita jalan dikit ke dispenser di pojok ruangan yang kehalang partisi. Sinyal putus. Kita nggak kelihatan, suara hilang. Balik lagi ke depan laptop, kliennya udah nungguin sambil pasang muka bingung. Bisa-bisa dikira kita ngilang pakai jurus ninja gara-gara nggak bisa jawab. Jadi, sinyal ini kita sebut saja sinyal sopan santun. Dia tahu privacy, nggak mau ngintip ke kamar sebelah. Ini adalah teknologi internet anti maling dan anti tetangga julid yang hobinya nanya, "Mas, password wifi-nya apa ya?" Dengan Livi kita bisa jawab dengan bangga. Passwordnya, "Nyalain lampu di rumah saya, Pak." Nggak bisa kan? Jadi kesimpulannya teman-teman, Livi ini bukan buat ngantiin wifi sepenuhnya. Wifi itu ibaratnya sinyal jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar, bisa nembus kemana-mana. Kalau Livi ini sinyal rumahan yang baik-baik, yang nurut aturan. Dia bakal luar biasa banget buat tempat-tempat spesifik. Rumah sakit, biar sinyalnya nggak nabrak sama alat pacu jantung. Di dalam pesawat, biar setiap kursi punya koneksi super cepat tanpa gangguan. Di pangkalan militer, biar data rahasia nggak bocor ke warung kopi di seberang. Jadi, gimana menurut kalian? Kalian tim mana? Tim wifi yang bebas merdeka nembus tembok atau tim Livi yang super cepat tapi setia pada satu ruangan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya seneng banget bacainnya nanti. Oke deh, sekian celetehan teknologi dari saya. Semoga bisa nambah wawasan sekaligus bikin perut kalian kaku karena ketawa. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Agus Pratondo. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di episode absurd lainnya. Ciao.